Ya, baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan port USB. Sebelumnya kita sudah membahas port USB yang bagian pertama yang berkaitan dengan versi, ya. Jadi pengkategorian berdasarkan versi, yang mana versi ini terkait dengan masalah kecepatan mentransfer data di dalam port USB. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas untuk kategori yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan kategori berdasarkan tipe atau jenisnya. Nah, untuk yang kategori berdasarkan tipe ini yaitu berdasarkan bentuk konektornya, ya, baik yang slotnya jenis betina maupun yang jenis jantannya, ya. Oke, sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa yang sudah masuk, ya, untuk bisa bergabung di pertemuan hari ini, ya, silahkan yang sudah bergabung bisa meninggalkan pesan, ya, atau chat di live chatnya YouTube, ya. Oke, segera saja ini bisa kita segera mulai untuk kegiatan perkuliahan pada hari ini. Nah, untuk berdasarkan kategori itu nanti untuk yang berjenis tipe, ya, atau yang berdasarkan tabnya atau tipenya itu nanti bisa kita lihat pada tampilan, ya, presentasi yang akan kita coba bawakan pada pagi hari ini. Jadi berdasarkan tipe atau jenis itu nanti bisa kita amati, bisa kita lihat dari beberapa hal yang ada, ya. Kita mulai untuk paparan yang pertama, yaitu kita coba lihat bahwa apa yang nanti akan kita bahas, ya, berkaitan dengan karakteristik USB ini nanti, bahwa karakteristik berdasarkan kondisi yang ada, ya, bahwa kaitannya dengan versi maupun tipe, maka beberapa USB tentunya punya karakteristik masing-masing. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke kategori berdasarkan tipe, akan kita bahas dulu yang terkait dengan karakteristiknya. Nah, kita coba lihat, ya, terkait dengan karakteristik USB ini, bahwa kita kemarin sudah membahas terkait dengan masalah kecepatan, ya. Masalah kecepatan di situ ada kelompok low speed, ya. Jadi keluaran yang pertama itu merupakan versi yang sangat rendah, ya, istilahnya adalah low speed, di mana untuk yang low speed ini tentunya untuk kondisi komunikasi data atau transfer data kondisi sekarang sepertinya sudah kurang mendukung. Namun jangan lupa bahwa beberapa piranti, ya, seperti yang kita tunjukkan di sini, seperti halnya mouse maupun keyboard, ternyata periferal atau peralatan tersebut tidak membutuhkan kecepatan tinggi, ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat mouse ataupun keyboard, transfer data atau instruksi yang dikirim dari keyboard ataupun mouse ini tidak secepat kalau kita transfer data, ya. Nah, disitulah makanya untuk yang low speed ini masih relevan, ya. Jadi yang relevan dengan perangkat yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi, ya. Nah, oleh karena itu beberapa koneksi atau kabel yang digunakan terkait dengan perangkat keyboard maupun mouse yang menggunakan USB, maka dia cukup menggunakan kategori yang low speed, ya.
Yang dibutuhkan sebetulnya hanya kelenturan kawat atau kabelnya agar supaya pengguna lebih nyaman di dalam penggunaannya. Kemudian kalau kita cermati lagi untuk yang level berikutnya yang berkaitan dengan full speed ya, maka untuk yang punya kecepatan sedang ya, full speed di sini ini bisa dikategorikan untuk menggantikan periferal yang masih menggunakan komunikasi standar RS232 jenis serial ataupun yang LPT untuk yang paralel. Jadi untuk yang level menengah ini masih relevan ya, digunakan untuk yang standar serial maupun standar paralel. Kemudian untuk yang lebih tinggi lagi ya, high speed, maka inilah pemanfaatan yang nantinya bisa kita gunakan untuk kecepatan-kecepatan yang lebih tinggi. Ya ini, jadi untuk yang kelompok high speed, kemudian nanti juga ada lagi yang kelompok SS ya, kemarin istilahnya adalah super speed ya. Nah itu adalah yang kebetulan cukup banyak digunakan pada saat ini. Jadi rata-rata penggunaannya sudah kelompoknya high speed maupun yang super speed. Karena untuk mentransfer data agar bisa maksimal punya kecepatan yang tinggi. Nah itu adalah yang kelompok high speed maupun yang super speed. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keandalannya ya, reliabilitasnya, maka yang pertama kita lihat bahwa USB adalah sebuah perangkat yang dibangun dari hardware dan software. Ya, jadi yang namanya USB itu proses dibangunnya itu mengandalkan kualitas hardware dan juga dari sisi dukungan software. Nah, software ini pengertiannya sebagai firmware atau program yang tertanam, ya, program yang tertanam di dalam sebuah perangkat hardware. Kemudian yang dari sisi hardware ini harus punya kemampuan untuk meniadakan atau meminimalkan pengaruh-pengaruh noise. Ya, jadi jangan sampai hardware yang digunakan ya, bahan-bahan yang digunakan itu masih menimbulkan noise. Nah, ini nanti akan bisa mengganggu proses pengiriman data. Ya, bisa nanti terjadi kesalahan data saat ditransfer karena terjadi interferensi ya, terjadi interferensi karena adanya noise. Nah, di situ harus diupayakan hardware ini harus bisa ya, mampu menghilangkan noise. Kemudian dari sisi proses deteksi, pengecekan hardware maupun transfer ini sudah dilakukan oleh perangkat periferalnya sendiri. Ya, ini jadi pengguna sudah tidak perlu lagi mengatur ya, pengguna sudah tidak perlu lagi mengatur bagaimana proses deteksi pirantinya ya, proses pengiriman datanya itu semua sudah diatur berdasarkan spek dari perangkat hardware ini. Jadi pengguna sudah tidak ikut campur di sana. Nah, itu adalah keunggulannya. Kemudian USB juga tidak mempunyai jalur transfer data khusus. Ya, ini jadi kalau kita lihat di dalam jalur untuk yang USB ya, terutama untuk yang versi-versi yang lama ya, atau tipe yang lama ya. Kalau kita lihat untuk proses jumlah pin yang ada, kemarin kalau kita lihat ada 4 saja ya, ada 4 saja. Maka dari keempat kawat itu 2 untuk satu daya ya, plus minus, dan yang 2 adalah untuk data, yaitu data plus minusnya. Ya, ini jadi seperti kalau kita lihat pada proses transfer yang ada di dalam serial. Hanya saja diingat bahwa untuk yang model USB
ini tidak ada kawat yang lain. Ya, tidak ada kawat yang lain maksudnya apa? Maksudnya sudah tidak dijumpai lagi tambahan kawat selain yang 4 itu. Nah, disitulah makanya proses handshaking, proses komunikasi, bagaimana nanti proses pemberitahuan informasi antara kedua periferal yang dihubungkan, itu juga memanfaatkan kabel data itu sendiri. Nah, itulah yang membedakan. Kalau kita lihat untuk yang serial, ya, yang kemarin sudah kita bahas, yang 9 pin misalkan contohnya, maka di sana ada kawat data sendiri, ya, 2 kawat data, yang satu untuk transmit, yang satunya lagi untuk receive, ya ini. Nah, sisanya yang lain itu dipakai untuk komunikasi, ya, pemberitahuan status, ya, kapan dikirim, ya, kapan siap menerima, dan seterusnya. Sama halnya di paralel, yang paralel pun sama, ya, yang paralel pun juga sama. Kalau yang paralel berarti kan jumlah kawat datanya 8, yaitu spesifik khusus untuk jalur data, ya. Kalau yang 25 pin paralel kemarin, maka sisa dari yang 8 yaitu untuk handshaking, untuk saling memberitahu informasi kedua piranti, ya, sama halnya yang di serial tadi. Nah, itulah makanya kabel USB ini karena penggunaan kawatnya sangat sedikit, nah itu sederhana sekali, maka di situ nanti letaknya adalah saat proses komunikasi transfer datanya yang harus diatur. Itu yang membedakan, ya. Makanya untuk yang USB sudah tidak ada istilahnya kawat data khusus, tidak ada. Jadi semua nanti dianggap sebagai data, hanya inisial data itu nanti bisa berbeda, ya. Ada data yang memang itu data, ada yang sebagai data kontrol, dan ada sebagai data status. Nah, itu yang membedakan nantinya, ya. Kemudian untuk berkomunikasi dengan printer, keyboard USB, maka harus didefinisikan dulu oleh software, ya. Nah, disinilah makanya semua piranti periferal yang berkomunikasi menggunakan USB saat pertama kali ditancapkan, dihubungkan, maka periferal tersebut harus mengirimkan identitas, ya, mengirimkan identitas bahwa piranti yang terhubung adalah jenis misalkan mouse, ya, ataukah keyboard, ataukah mungkin itu printer, ya. Nah, ini semua ada kelompok-kelompok tersendiri, ya, sehingga identitas yang dikirimkan itu akan dipahami oleh komputer, ya. Dan disitulah identitas ini yang mengirimkan periferalnya, maka diistilahkan dengan universal, ya. Jadi konektor USB itu bisa dipakai untuk, ya, berbagai macam peralatan, ya. Satu konektor sekali kadang dipakai untuk flash disk, atau nanti diganti untuk mouse, ya, ganti lagi untuk keyboard, ganti lagi untuk hard disk eksternal. Nah, ini konektornya satu tapi bisa dipakai untuk berbagai periferal yang berbeda. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah universal. Jadi bisa dipakai untuk berbagai macam periferal. Kemudian selain terkait dengan piranti hardware-nya, maka piranti komputernya, atau istilahnya di sini bagian sistem operasinya, ya, ini harus sudah support, ya. Nah, disitulah makanya beberapa sistem operasi baik yang Windows, ya, ataupun yang Macintosh, Mac, ya, ataupun yang Linux, atau mungkin yang berbasis Android, ya. Ini semua sistem operasinya sudah support dengan yang namanya komunikasi USB, ya, sehingga berbagai macam piranti atau peralatan begitu ditancapkan,
karena sudah mengikuti aturan standar internasional, maka otomatis langsung terdetek. Ya, maka ada istilah kemarin yang pernah kita singgung juga, yaitu plug and play. Jadi begitu dipasang, ya langsung ready, langsung siap. Kita tidak perlu lagi memasang atau menginstalasi dan lain sebagainya. Ya, nah itu adalah yang terkait dengan dukungan sistem operasinya. Nah selain itu, ya di dalam dukungan USB yang dilakukan oleh sistem operasi, yaitu salah satunya mendeteksi device tadi. Ya, pengertian mendeteksi device itu kapan device atau peripheral itu dipasang atau dilepas. Sistem operasi harus bisa mengenali. Nah, ini begitu kita tiba-tiba menancapkan atau memasang peripheral, maka sistem operasi harus sudah bisa mendeteksi bahwa saat itu ada peripheral yang terpasang. Nah, itu yang mengendalikan atau yang mendeteksi adalah sistem operasi. Demikian halnya saat piranti itu dilepas atau dicabut. Itu pun juga harus dikenali oleh sistem operasi. Nah, itulah yang kemarin plug and play. Kemudian melakukan komunikasi dengan device dan melakukan pertukaran data. Ya, jadi saat akan mengirimkan data, ya, dari komputer ke peripheral, ya, itu yang mengendalikan juga sistem operasi. Karena kita tahu konektor USB jumlahnya bisa lebih dari satu. Peripheral yang terpasang jumlahnya juga bisa banyak. Nah, pemahamannya di sini adalah data yang akan dikirim, ya, dari komputer itu mau ditujukan kemana? Apakah ke flash memory, ya, atau ke hard disk eksternal, atau mau dicetak ke printer? Nah, ini semua harus diatur oleh yang namanya sistem operasi. Ya, makanya di situ saat komunikasi pengiriman data ataupun penerimaan data, yang pegang peran adalah sistem operasinya. Kemudian juga menyiapkan mekanisme rutin, ya, mengatur komunikasi antara aplikasi host dengan device. Nah, aplikasi-aplikasi rutinnya ini, itu juga didukung oleh yang namanya sistem operasi. Kemudian, ya, ini sebuah sistem operasi, kita ambil contoh Windows, ini sudah menyediakan kelas driver berbagai device. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya, sudah mulai menggunakan Windows 8 atau Windows 10, ya, atau sekarang sudah ada Windows lagi yang 365 dan lain sebagainya, atau berbagai macam sistem operasi yang lain. Mereka sudah menyediakan driver standar, ya, sudah menyediakan driver standar di dalam sebuah sistem operasi Windows atau sistem yang lain. Nah, disitulah makanya pengguna atau user sudah tidak perlu lagi menginstalasi atau menginstal ke sana. Ya, tidak perlu menginstal di sana. Nah, disitulah kelebihannya, ya, kelebihannya karena sudah ada kesepakatan, ya, sudah ada standarisasi, maka sudah disiapkan. Ya, ini terutama untuk beberapa peranti-peranti yang sifatnya standar. Hanya saja yang perlu diingat, tidak semua, ya, tidak semua piranti yang terhubung dengan sebuah komputer melalui USB tidak perlu menginstal, ya. Ternyata ditemukan beberapa peralatan yang lain. Contohnya, ya, printer. Printer kalau kita pasangkan pada sebuah piranti komputer menggunakan koneksi USB, tetap harus menginstalasi driver dari printer tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena standar yang disiapkan oleh Windows itu tidak bisa mengcover semua tipe printer yang ada di pasaran. Ya, jumlahnya bisa ratusan atau ribuan berbagai macam jenis printer, dan dia punya keistimewaan, punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi untuk
kasus-kasus tertentu, ya salah satunya tadi printer, secara standar sudah bisa komunikasi. Hanya saja komunikasinya ini nanti bisa jadi keliru, ya bisa jadi salah karena format data atau spesifikasi yang dimiliki oleh printer yang terpasang tidak sesuai. Nah, disinilah perlu adanya instalasi driver. Ya, berbeda kalau yang namanya mouse atau keyboard. Ya, mouse atau keyboard itu ya seperti itu. Ya, keyboard yang satu dengan yang lain ya seperti itu, hanya untuk mengirimkan kode-kode tombol. Nah, disitulah yang namanya standarisasi. Sehingga untuk berbagai macam keyboard yang Anda pasang ya otomatis langsung dideteksi, ya kita tidak perlu pasang drivernya. Berbeda dengan printer tadi. Ya. Atau contoh yang lain, kalau Anda misalkan memasang web kamera, ya kamera yang dipakai untuk komunikasi, untuk rekaman kamera di biasa standar. Untuk yang kamera web kamera ini kalau dipasang ya langsung bisa connect, langsung bisa digunakan, karena di sana tidak ada sesuatu yang perlu di setting, diatur, ya sudah standarisasi. Ini kamera web, ya atau webcam maksudnya, ya webcam contohnya. Nah, tentunya akan berbeda kalau Anda menghubungkan dengan kamera yang kategorinya profesional, atau kamera-kamera yang dipakai untuk fotografi, atau kamera-kamera yang dipakai untuk videografi, yang mana di sana banyak berbagai macam fasilitas. Maka tentunya agar keduanya bisa berkomunikasi sesuai dengan karakteristik piranti, maka piranti ini harus memasang drivernya. Jelas ya maksudnya ya. Jadi tidak semuanya otomatis plug and play. Ya, agar bisa kerja optimal, maka piranti yang menyertakan berbagai macam kelebihan keistimewaannya, maka di situ harus diinformasikan ke sistem operasi. Gitu. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan application programming interface. Maksudnya apa? Jadi yang namanya driver yang sudah standar tadi memang sudah disediakan oleh Windows. Nah, kemudian permasalahan muncul kalau kita misalkan membuat sebuah piranti, ya, piranti kita buat sendiri, mau kita hubungkan dengan komputer. Nah, di sini peralatan kita kan tidak standar, ya, tidak standar dengan yang sudah dimiliki oleh sistem operasi. Nah, hal seperti inilah maka kita harus membuat drivernya, kemudian kita install ke sistem operasi. Nah, untuk Windows salah satunya ini menyediakan yang namanya Windows API, yaitu Windows Application Programming Interface. Ini untuk programmernya, agar kita bisa membuat coding-coding yang nantinya mewakili informasi dari pilar atau perangkat yang kita buat. Oke, berikutnya kita lihat untuk karakteristik yang lain. Untuk karakteristik yang lain yaitu terkait dengan proses komunikasinya. Secara umum yang namanya USB biasanya itu terkait dengan sistem operasi, ya, di PC, di laptop, ya, atau di gadget Android Anda. Di sana pun juga ada sistem operasinya. Ya, sehingga nanti bisa dikirimkan apakah mau pakai mouse atau flash disk atau ke printer, ya, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata umumnya menggunakan yang namanya sistem operasi pada PC. Nah, pada tahun 2001, ya, waktu itu masih sangat populer yang namanya HP, ya, HP saja, ya, HP bukan yang sekarang ini seperti Android, ya. HP yang untuk komunikasi biasa, ya, contohnya misalkan produk Nokia, ya, yang model lama. Nah, di situ sistem operasinya sangat terbatas. Nah, makanya USB yang disediakan
di situ diberikan fasilitas OTG ya, atau on the go. Fungsinya agar supaya kita bisa langsung menggunakan HP. Kalau di situ ada sebuah data, bisa langsung dicetak. Contohnya mungkin ada dulu HP yang bisa mencetak foto ya, foto yang diterima di HP dihubungkan langsung dengan sebuah printer, langsung bisa di print. Nah, itu yang dinamakan dengan istilah OTG. Nah, kalau untuk peralatan yang model sekarang ya, Android ya, gadget Anda ini semuanya sudah tersedia. Jadi yang dimaksud OTG ini adalah tanpa melalui yang namanya sistem operasi. Dan yang lain lagi juga muncul yang namanya USB wireless ya, tapi sekarang juga sudah jarang dipakai ya. Beberapa tahun yang lalu ya, itu juga banyak muncul ya, WiFi yang menggunakan koneksi USB. Nah, itu bisa kita tancapkan, kita bisa koneksi. Nah, itu adalah beberapa jenis yang lain. Oke, nah itulah yang berkaitan dengan karakteristik. Oke, jadi karakteristik USB itulah yang menunjukkan bahwa karakternya ya seperti itu yang namanya USB. Kemudian kalau kita lanjutkan di sini, pembahasannya adalah pada bagian kategorinya ya. Nah, hari ini kita coba bahas yang berdasarkan tipe. Perlu diketahui ya, yang berdasarkan tipe ini itu nanti ada 3 tipe atau golongan, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Ya, nah seperti apa? Mari kita coba lihat. Yang standar pertama kali yang tipe A. Jadi tipe A ini adalah produk yang keluar pertama kali. Itu digolongkan dengan USB tipe A. Contohnya versi 11, versi 2 sampai 3. Nah, tipe A itu apanya? Nah, ternyata tipe A itu bentuk fisik konektornya. Nah, ini dikategorikan tipe A standar. Ya, ini. Nah, contoh di sini adalah untuk yang versi 2 maupun yang versi 3. Ya. Nah, perbedaannya dari sisi warna. Untuk yang warna biru ini itu adalah untuk yang sudah versi 3, sedangkan yang hitam ya, atau kalau di sini konektor yang putih ini adalah untuk yang versi 2. Yang versi 11 sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah ketinggalan. Nah, disitulah standarisasinya. Jadi bentuk secara standar itu adalah dari tipe A yang pertama. Oke. Kemudian kalau kita lihat berikutnya ya, di mana bentuk konektornya yang ada di dalamnya, yang tipe A pun ya, yang tipe A ini ukurannya bisa berbeda. Ya, jadi ada yang standar ya, tipe A standar itu yang bentuknya seperti ini tipe A yang standar. Kemudian ini adalah tipe A yang mini ya, tipe A yang mini, dan di bawah di sini tipe A yang mikro ya, ukurannya secara fisik lebih kecil lagi ya. Nah, penggunaannya biasanya pada perangkat-perangkat yang semakin kecil ya, perangkat-perangkat yang semakin kecil, semakin tipis, maka di situ nanti akan disesuaikan. Makanya cenderungan kalau kita lihat yang standar, yang besar itu pada perangkat laptop ya, kadang itu yang masih tebal pakai itu, atau di PC ya, atau di piranti-piranti elektronik. Nah, untuk piranti-piranti yang sudah didesain dalam ukuran yang lebih kecil, maka untuk penggunaan yang standar ini sudah tidak memungkinkan. Akhirnya dipilih yang mini atau yang mikro. Untuk koneksi kawatnya sama ya. Untuk yang tipe standar hanya ada 4, untuk yang mini dan mikro ada 5. Namun itu semua sebetulnya yang berfungsi juga hanya 4, karena sisa yang 1 ini nantinya juga ketemunya ground.
Nah, itu adalah yang kelompok kategori tipe A. Kemudian kita masuk ke yang tipe B. Nah, ini. Untuk yang tipe B itu nanti adalah secara fisik. Ini kategorinya untuk yang versi 2 ya, tipe B yang versi 2. Nah, di sini ukurannya sudah berbeda lagi bentuknya. Ya, yaitu yang model seperti ini yang sering kita jumpai pada koneksi untuk peralatan printer. Sedangkan yang ini mini B dan micro B ini juga sering kita jumpai pada peralatan yang ukurannya lebih kecil. Nah, tentunya penggunaannya berbeda ya. Kalau kita pakai yang tipe A, mini A atau micro A akan berbeda dengan mini B dan micro B. Ya, secara fisiknya berbeda. Nah, di situ makanya harus hati-hati kalau Anda punya peralatan, beli kabelnya harus persis ya, harus bisa digunakan. Karena membedakannya di situ. Oke, ini adalah untuk yang beberapa keterangan yang berkaitan dengan yang tipe B standar, yaitu untuk perangkat yang besar. Kemudian yang mini, ini sudah mulai pada kamera, smartphone atau hard disk. Sedangkan yang mikro, ini biasanya piranti yang lebih kecil lagi, ya, kamera atau smartphone, hard disk, tapi yang ukurannya lebih kecil lagi. Kemudian untuk yang versi 3 ya, tipe B tapi versi 3. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa untuk yang versi 3 ini terutama yang modelnya seperti ini yang dipakai untuk printer biasanya, ini sudah super speed ya. Kalau yang versi 2 tadi kan masih kategorinya high speed. Nah, dari sisi ini kalau kita lihat sebetulnya yang 1, 2, 3, 4 ini adalah untuk koneksi yang menggunakan versi-versi yang lama. Ya, meskipun di sini tertulis versi 3, namun konektor ini harus juga memfasilitasi yang versi 2. Ya, harus memfasilitasi yang versi 2. Nah, disitulah makanya di sini kita lihat bisa ada 1, 2, 3, 4. Yang atas inilah yang dipakai nanti untuk yang versi 3. Ya, super speednya. Oke, itu adalah yang tipe B yang versi 3. Kemudian ya, kalau kita lihat ya, di sini digunakan sama ya, penggunanya hampir sama. Oke, bentuk yang lain. Nah, ini tipe B versi 3 tetapi yang mikro. Diingat, tidak ada yang mini ya, tidak ada yang mini. Jadi untuk yang tipe B versi 3 tidak ada yang mini. Langsung dari standar langsung ke mikro. Nah, ini ukurannya jauh lebih kecil lagi ya. Bentuknya seperti ini. Kalau yang mikro ini kalau kita lihat ini. Ya, ini adalah bentuk koneksinya, maka tidak semua sembarangan bisa dipakai. Kemudian untuk yang 1 sampai 5 ini sebetulnya ini dipakai untuk versi 2 ya. Jadi kesepakatannya sebuah versi yang lebih tinggi dikeluarkan produknya, maka versi yang 1 tingkat lebih tinggi tetap harus support untuk level di bawahnya. Nah, makanya yang USB versi 3 pun sebetulnya di sana masih bisa kalau kita koneksikan dengan yang versi 2. Hanya saja nanti kita butuh kabel perantara, yaitu kabel perantara yang satu bentuknya untuk yang versi 3, kemudian ujung yang satunya untuk yang versi 2. Nah, disitulah baru kita bisa mengkombinasikannya. Kemudian untuk yang tipe C, nah untuk yang tipe C ini adalah salah satu teknologi yang memudahkan pengguna. Ini
hampir kita lihat bentuknya ya, mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat di sini ya. Ini jadi tipe C di situ adalah proses atau bentuk fisiknya sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dia dibuat dalam bentuk elip ya, sehingga saat dipasang itu dalam posisi terbalik pun tetap bisa masuk. Nah, ini yang kelebihannya untuk tipe C. Jadi yang tipe C ini didesain agar saat dipasang dalam posisi terbalik pun tetap bisa masuk. Berbeda dengan tipe sebelumnya yang A maupun B. Ya, untuk yang tipe A atau tipe B, kalau dipasang saat terbalik ya tidak bisa masuk. Ya, karena konstruksi desainnya berbeda. Ya, ini. Nah, khusus untuk yang C memang sengaja dibuat bisa terpasang dalam posisi terbalik sekalipun. Ini yang kelebihannya. Tentunya selain dari sisi bisa masuk terbalik, ya tentunya dari sisi kecepatan juga jauh lebih tinggi. Ya ini. Nah, disitulah kenapa di bagian atas dengan yang di bagian bawah ini sebetulnya sama. Ya, jadi konektor bagian yang atas maupun konektor yang bagian bawah itu fungsinya sama. Jadi dibuat double istilahnya. Ya, dibuat double konektor. Ya, double konektor yang masing-masing ini berkebalikan. Kalau di atas ini kelompoknya A, yang bawah kelompok B, maka kalau kita lihat konektor A1, maka yang bawah B1-nya di sini. Nah, ya. Kemudian untuk A12 di sebelah kanan, B12-nya di sebelah kiri. Nah, ini. Sehingga kalau kita masang kebalik pun ya tetap terkoneksi, posisinya sama. Ya, jadi bisa menggunakan dua pengiriman data. Dua-duanya dipakai semua ya, dua-duanya dipakai semua sehingga bekerja 2 kali lebih cepat ya, selain dari proses komunikasinya tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat tetap ada tulisan USB 2. Maksudnya apa? Meskipun pakainya yang tipe C dengan kecepatan yang tinggi, tetap ada konektor yang support untuk versi 2 ya, tetap support untuk yang versi 2. Nah, itulah. Oke, itu adalah yang tipe C. Nah, ini bentuknya ini seperti ini ilustrasinya ya. Jadi yang atas ini ya, yang kelompok A itu yang ini. Nah, ini. Yang kelompok B yang bawah itu yang ini. Nah, ini dipasang terbalik pun tidak ada masalah ya, tetap bisa terhubung atau terkoneksi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang USB B ya, USB versi 3 untuk yang tipe A, yang tipe B maupun yang micro B ini tipenya ya. Sedangkan yang versi 2 ini tipe A, ini yang A juga, ini sama ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang terkait dengan proses tampilan. Oke, ini adalah contoh ya penggunaannya. Ini adalah bentuknya. Jadi ini mau dipasang dalam posisi terbalik pun tidak ada masalah. Oke. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi bidireksional ya. Jadi bisa dipakai untuk penggunaan yang lebih cepat. Ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa informasi yang lain ya. Mulai dari berdasarkan versi ya, ada versi 1 ya, versi 2, 31 ya, generasi pertama, 31 generasi kedua, lalu ada yang versi 32 ya. Nah, itu adalah untuk kelompok-kelompok yang terkait dengan USB ya. Kemudian ada lagi piranti yang lain dengan istilah penyebutan Thunderbolt ya, mulai dari versi 1, versi 2 dan versi 3. Ya, Thunderbolt 1 adalah 10 GB
Gbps ya, yang 20 Gbps, yang versi 3 sudah mencapai 40 Gbps. Nah, itu adalah beberapa bentuk piranti yang punya kecepatan. Oke, itu semua yang berkaitan dengan berbagai macam kategori, baik itu versi maupun tipenya. Oke. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan mencoba membahas terkait dengan komunikasi datanya ya. Jadi proses berkomunikasinya seperti apa dan bagaimana. Nah, itu semua nanti akan kita sampaikan pada pertemuan minggu depan. Jadi kemarin sudah kita bahas versi, hari ini tipe ya. Minggu depan kita bahas komunikasi datanya. Kenapa komunikasi datanya? Karena kalau kita amati kawat datanya tadi kan hanya 2 ya, data plus dan minus ya. Nah, itu istilah data paket, kemudian data kontrol dan data status, itu prosesnya seperti apa. Nah, disitulah nantinya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, jadi pada pertemuan hari ini saya kira cukup penjelasan dari saya terkait dengan tipe ya, port USB. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, itu nanti bisa dilihat lagi ya di rekaman. Ini saya lihat belum ada yang meninggalkan pesan, meskipun ada beberapa yang sudah bergabung ya, cuman tidak bersedia atau tidak mau meninggalkan pesan di live chat ya. Tapi tidak ada masalah, karena saya lihat di presensi siakat untuk pertemuan yang kemarin juga sama kasusnya ya, tidak ada yang meninggalkan pesan di live chat, tetapi presensinya ada 4. Oke ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami ya. Nah, untuk itu pertemuan hari ini saya kira cukup. Saya akhiri ya, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Selamat siang ya. Terima kasih. Ketemu lagi pada minggu depan. Baik.